Kalian pasti pernah sengaja beli makanan atau minuman manis kalau lagi bete. Katanya sih buat ngilangin bad mood. Atau sengaja beliin buat anak kecil biar nggak rewel. Yang manis-manis, yakin aman nggak sih kalau dikonsumsi? Guys, seperti yang kita tahu, makanan atau minuman manis yang berlebih bisa jadi pemicu salah satu penyakit, yaitu diabetes. Pasalnya, kasus diabetes mellitus pada anak meningkat 70 kali lipat pada 2023 dibanding 2010 yang lalu. Penyakit yang umumnya dialamin sama orang tua, sekarang justru dialamin sama anak-anak ya. Angka prevalensinya 2 per 100 ribu anak pada 2023. Sementara pada 2010 yang lalu hanya 0,028 per 100 ribu anak. Dan tahu nggak guys, hampir 60% penderitanya adalah anak perempuan. Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI menyebutkan bahwa kenaikan kasus diabetes ini disebabkan oleh berbagai pemicu. Salah satunya jajanan manis yang ada di lingkungan sekitar kita. Adanya peningkatan kasus diabetes pada anak ini secara nggak langsung nambahin angka kasus diabetes secara umum di Indonesia. Tingginya kasus diabetes nasional bisa kita lihat dari data Riskesdas 2018 yang nunjukin prevalensi diabetes sebesar 8,5%, meningkat dibanding Riskesdas 2013 yaitu cuma 6,9%. Bahkan di dunia, Indonesia merupakan negara dengan kasus diabetes terbanyak. Berdasarkan laporan terbaru 2021 oleh International Diabetes Federation atau IDF, Indonesia urutan kelima dari 8 negara dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Totalnya ada 19,5 juta warga Indonesia pada kelompok usia 20 hingga 79 tahun mengidap penyakit diabetes. Ini berarti prevalensi diabetesnya sebesar 10,6%. Gambarannya, kalau kita ngumpul sama 9 orang, 1 diantaranya merupakan penderita diabetes. Nah, 1 orang ini mungkin udah terdiagnosis atau belum terdiagnosis. Hampir sama dengan kasus diabetes pada anak, diabetes secara nasional juga disebabkan oleh konsumsi makanan minuman manis secara berlebihan. Para ahli pun sepakat penyebabnya itu. Disebutkan Ketua Umum Persadia atau Persatuan Diabetes Indonesia, Bapak Sony Wibisono, bahwa salah satu faktor penyebabnya adalah masyarakat yang memiliki kemudahan dalam mengakses makanan dan minuman manis. Gak beda sama yang disampaikan sama Ketua Umum Perkumpulan Endokrinologi Indonesia, Bapak Ketut Swastika. Hal ini selaras dengan data Riskesdas tahun 2018 yang tadi, yang nunjukin ada 28,7% masyarakat Indonesia mengonsumsi gula melebihi batas yang dianjurin. Padahal batasan konsumsinya udah diatur lewat Permenkes nomor 30 tahun 2013 yang diperbarui dengan Permenkes nomor 63 tahun 2015. Untuk capai kesehatan maksimal, batas asupan gula hanyalah 10% dari total kebutuhan kalori harian. Berlaku untuk orang dewasa dan anak-anak ya. Artinya dalam sehari, seseorang hanya boleh mengonsumsi asupan gula maksimal 50 gram atau setara dengan 4 sendok makan. Konsumsi makanan dan minuman manis sebenarnya nggak langsung bikin diabetes sih. Tapi kalau terus-menerus dan jangka waktunya lama, ya nggak nutup kemungkinan. Ngomongin faktor penyebab diabetes, salah satu pemicunya diakibatkan oleh pola makan yang nggak sehat. Dalam 1 piring makananmu, kalau terlalu banyak karbohidrat dan kurang nutrisi lain, seperti sayuran, protein, atau lemak, ya akan memicu kadar gula dalam darah meningkat. Nah, hal ini bisa memicu penyakit diabetes itu sendiri. Yang lebih bahaya lagi, diabetes itu penyakit kronis yang jadi penyebab kematian terbanyak di dunia, termasuk di Indonesia. IDF juga mencatat bahwa diabetes telah menyebabkan 6,7 juta kematian di dunia pada 2021.
Ini berarti ada 1 kematian setiap 5 detik. Indonesia berada di peringkat ke-6 dalam daftar ini. Jumlah kematian akibat diabetes di Indonesia mencapai 236.000 pada 2021 lalu. Pertanyaannya, apakah pemerintah diem aja? Enggak kok, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan telah melakukan tindakan promotif lewat Permenkes nomor 30 tahun 2013 tentang pencantuman informasi gizi seperti kadar gula, garam, dan lemak dalam setiap produk minuman atau makanan siap saji yang beredar di masyarakat. Biar nggak salah pilih yang gulanya berlebih, pahami informasi label nilai gizinya dulu. Kenali nama lain gula. Ini penting guys, soalnya kata gula di kemasan biasanya nggak tertulis gula, tapi dengan kata lain, apalagi kalau kandungannya sangat tinggi. Misalnya, kalau kamu beli minuman, kemudian nilai gizinya tertulis 20 gram, maka artinya dalam 1 kali penyajian itu, kamu mengonsumsi gula sebanyak 20 gram. Nah, kalau konsumsinya lebih dari 1 kali penyajian, maka kontribusi jumlah asupan akan lebih tinggi, atau 2 kali lipat. BPOM pun dalam beberapa tahun terakhir, udah ngeluncurin label pilihan lebih sehat untuk produk pangan olahan yang mengandung gula kurang dari 6 gram per 100 ml sebagai acuan kita kalau milih makanan atau minuman dalam kemasan. Gak cuma itu, penerapan cukai untuk minuman berpemanis dalam kemasan atau MBDK pun sedang disiapkan dan direncanakan akan berlaku mulai 2023 ini. Kalau kamu beli makanan atau minuman manis karena suka aja, atau karena lagi galau? Mulai sekarang perhatiin lagi ya kalau jajan yang manis-manis. Jangan karena mudah dijangkau, kamu jadi asal konsumsi. Yuk bareng Indonesia Baik, bikin Indonesia jadi lebih baik.